93 ya, 93. Tidak terasa sudah masuki tahun kedua. Ibu bapak, pagi ini nanti kita ngaji bareng bersama Ustaz dengan SAG, beliau hadir, terima kasih. Untuk itu marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang hadir dan ini masih banyaknya dalam perjalanan ya. Dalam pikir ibu yang tidak bisa naik atas juga pada duduk di bawah. Ada beberapa ibu karena sepuh ya naik atas dari di bawah. Dan mari kita ikuti kepada Ustaz Samengan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim, para senior yang kami hormati dan seluruh jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita ini membawa manfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang terus mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita bahas bulan Hurum, tapi di dalamnya juga nanti kita singgung penguatan ekonomi umat Islam. Karena hakikatnya dalam ajaran Islam itu harta harus berputar, sehingga tidak hanya dinikmati orang-orang kaya saja, tetapi juga dinikmati oleh mereka yang memang Allah dalam kehidupan dunia meluaskan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah juga membatasi, menentukan kadarnya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itulah indahnya ajaran Islam. Maka kita bahas bulan Hurum, tapi nanti kita singgung juga tentang ekonomi. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, itsna asyara syahron, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah,
yauma khalaqas samawati wal ardo, pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan hurum, bulan yang dihormati. Kata hurum menjadi bahasa Indonesia hormat gitu ya, yang dihormati, dimuliakan, disucikan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu berbuat dolim di dalam bulan hurum itu atas dirimu sendiri. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa. Dalam ayat ini dijelaskan ada 4 bulan hurum, bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan bulan apa saja. Nah, kemudian hadis menjelaskan. Hadis itu kan diantaranya menjadi bayanut tafsir, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Di samping juga menjadi bayanut tauqid, menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam hadis dengan Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya yauma khalaqallahu samawati wal ardo, yaitu pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu, dalam 1 tahun itu itsna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajabu mudharrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, kemudian bulan Rajab yang disebut dikenal dengan bulan Mudhar, yaitu bulan antara bulan Jumadi dengan bulan Sya'ban. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, masih Dzulqa'dah ya. Ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah artinya apa? Nah, kata dzu artinya mempunyai, qa'dah dari kata qa'ada, duduk. Bulan yang orang-orang Mekah pada waktu itu mereka duduk-duduk di rumah, tidak melakukan peperangan. Untuk apa? Untuk menyiapkan datangnya bulan Dzulhijjah. Jadi mereka duduk-duduk, tidak pergi berperang karena menyiapkan Dzulhijjah. Kalau di Indonesia dulu, kalau musim peceklik, ketika dawa wong pada jagong nang omah, tapi jagongnya pada petan. Angger siki jagongnya pada HP-an. Nah, ini tradisi-tradisi di masyarakat ya. Nah, kalau orang Mekah pada waktu itu, ketika penamaan bulan itu ada tradisi. Memang orang Mekah memberikan nama-nama bulan itu ada hubungannya dengan alam, ada hubungannya dengan kebiasaan di masyarakat. Seperti memberikan nama bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya kelompok kecil, syu'uban. Ya, karena pada bulan itu orang-orang membentuk kelompok-kelompok kecil mencari air.
kemudian airnya dibawa pulang, ditampung di penampungan. Nah, kenapa mereka mencari air? Untuk persiapan bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Ramadan itu artinya panas, panas matahari. Waktu itu belum ada syariat puasa, tapi mencari air untuk persiapan bulan yang panas. Nah, ketika Islam datang, itu nama-nama bulan itu tidak diubah, tapi nama-nama itu juga berkaitan dengan syariat yang Allah turunkan, sehingga penamaan-penamaan bulan pada masa itu tidak diubah dengan datangnya syariat Islam yang menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah ada, yang sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dikuatkan lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya, adanya ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 4 bulan yang dimuliakan itu, amalan apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji turun perintahnya setelah Islam, gitu ya. Itu di tahun ke-6 Rasulullah di Madinah. Makanya kalau ditanya Rasulullah sudah haji apa belum sebelum menjadi nabi, gitu ya. Karena kan tiap tahun ada ibadah haji. Nah, sejarah tidak mencatatnya itu. Nah, setelah Rasulullah menjadi nabi, 13 tahun di Mekah belum ada perintah haji. Kemudian setelah pindah di Madinah, di tahun kedua ada perintah puasa, di tahun ke-6 ada perintah ibadah haji. Di tahun ke-6 baru ada perintah ibadah haji. Surat Ali Imran ayat 196, gitu ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini ibadah di bulan yang Allah hurumkan tadi, diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibadah haji bisa dilaksanakan mulai dari bulan Syawal. Dari Syawal berangkat haji, misalnya ambil umroh dulu, kemudian datang bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji, dibolehkan. Jadi mulai dari bulan Syawal. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia khususnya Banyumas sudah berangkat, gitu ya. Kloter akhir di gelombang 2. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keselamatan sehingga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan lancar. Amin ya robbal alamin. Sekalipun situasi peperangan belum selesai, gitu ya. Bulan Dzulqa'dah menurut Ibnu Katsir diartikan sebagai orang-orang duduk di rumah tidak melakukan peperangan. Artinya di bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan gencatan senjata. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, bulan yang di dalamnya supaya mengadakan gencatan senjata. Jadi di bulan hurum tidak boleh ada peperangan. Dalam ayat tadi Allah menyampaikan waqatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Artinya apa? Di dalam bulan Dzulqa'dah, di dalam bulan hurum, orang-orang Islam tidak boleh berperang. Tetapi ketika orang-orang musyrik memerangi orang-orang Islam, maka orang Islam dibolehkan memerangi mereka sebagai balasan. Jadi perang dalam Islam bersifat defensif, bersifat bertahan, membalas. Tapi kalau tidak diperangi, tidak boleh memerangi lebih dulu. Maka dalam Islam perang tidak boleh bersifat ofensif. Perluasan wilayah dengan perang itu tidak dibenarkan dalam Islam.
Islam itu berkembang dengan dakwah. Gitu. Kemudian ketika dalam dakwah itu umat Islam diperangi, barulah di situ umat Islam bertahan dan membalas peperangannya. Sekarang lagi rame perang Amerika Israel memerangi Iran. Dan dalam peperangan itu memang tidak lepas juga dari masalah ekonomi. Ujung-ujungnya juga minyak, gitu ya. Makanya rame dengan situasi minyak yang tidak keluar melalui Selat Hormuz, gitu ya. Hormuz ini apa, Bu? Selat. Oh, jangannya Hormuz kayak Timus ya. Hormuz itu dulu panglima perangnya Persia. Orangnya pemberani. Kemudian ketika berperang melawan pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Kenapa kok selat itu tidak disebut dengan selat Khalid bin Walid gitu ya? Hormuz itu sekalipun waktu itu belum masuk Islam gitu ya, atau tidak masuk Islam, menghadapi orang Islam, dia itu jantan, tidak mau mengorbankan pasukannya, tapi dia nantang sama Khalid bin Walid. Kita duel aja gitu. Kalau nanti saya yang mati, ya berarti saya kalah. Tapi kalau kamu yang mati, ya kamu yang kalah gitu loh. Jadi tidak melibatkan pasukan. Itu jantannya Hormuz. Kemudian duelah Hormuz sama Khalid bin Walid. Kita kenal Khalid bin Walid adalah orang yang sangat pemberani dan kuat. Akhirnya duel, Hormuz terbunuh. Gitu loh. Kemudian akhirnya selat itu dikenal dengan istilah selat Hormuz gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan di sini, peperangan di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan Hurum itu supaya berhenti untuk melaksanakan ibadah haji. Ibnu Katsir menyatakan sebagai bulan gencatan senjata, kecuali kalau kita diperangi. Ini yang pertama, amalan yang harus kita lakukan di bulan Hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, kita supaya banyak melakukan amal solih. Amal solih. Kemudian yang ketiga, berusaha menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam At-Taubah ayat 36 tadi disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di dalam bulan Hurum itu. Artinya dalam tafsir dijelaskan bahwa menganiaya dirinya sendiri artinya berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan Hurum kita harus menjaganya, lebih berhati-hati untuk tidak melakukan banyak dosa, tetapi ditingkatkan amal solihnya. Nah, amal solih apa yang kita laksanakan? Di antaranya di dalam bulan Dzulhijjah kita berpuasa. Ini singkat saja. Berpuasa pada hari Arafah setidaknya tanggal 9 Dzulhijjah, yang berharap, Rasulullah berharap dengan puasa hari Arafah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian banyak bersedekah. Terlebih lagi adalah menyembelih binatang kurban.
Ini secara umum kami sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita yang oleh Allah diberikan keluasan rizki, kita berusaha untuk berkurban. Apakah itu kambing, sapi, bertujuh, atau kerbau, atau unta bagi masyarakat yang wilayahnya banyak unta. Kalau kita tidak banyak. Amalan-amalan diantaranya. Kemudian banyak bertahmid, tahlil, takbir. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'alahum. Dengan ibadah haji itu liyashhadu manafi'alahum, untuk agar mereka itu menyaksikan, memberikan kesaksian atau menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi, dan agar mereka ingat kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah sebagiannya, wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah makan kepada mereka yang orang-orang kesusahan lagi fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Nah, ini ingin kami sampaikan indahnya ajaran Islam, menguatkan ekonomi umat. Semua aspek kehidupan, semua syariat Islam itu kalau kita laksanakan dengan benar, itu juga menjadikan putaran ekonomi. Orang-orang haji diperintahkan untuk menyembelih hadyu, ya, ketika hajinya tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Ada 2 juta sampai 4 juta jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, di tanah suci. Ya. Dulu Rasulullah, ya, sahabat Ali menyiapkan kambing dari Yaman, kemudian disembelih. Yang Rasulullah haji, perintahnya di tahun ke-6, tapi Rasulullah belum bisa masuk kota Mekah karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Sahabat yang mengikuti jumlahnya dalam catatan sejarah, setidaknya ada yang menyebut 100.000 jamaah. Ada yang menyebutnya sampai 150.000 jamaah. Itu haji yang menyertai Rasulullah. Nah, sekarang jamaah haji jumlahnya 2 sampai 4 juta. Mereka menyembelih haji semua. Di situ putaran ekonominya berapa triliun? Banyak sekali. Makanya ya, ayat menyebutkan liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat. Ya, orang haji itu jelas membawa bekal, kemudian transportasi. Itu berapa uang yang berputar di situ. Kemudian hotel di sana. Ya. Kalau dulu orang-orang Arab, orang-orang Mekah menyambut jamaah haji itu tradisional. Tapi di situ ada ekonomi, ada pasar. Kita membaca sejarah, orang-orang kafilah luar Arab itu datang ke Mekah itu melalui Taif. Di bulan Dzulqa'dah, ini tradisi ya, yang kemudian berkembang. Di bulan Dzulqa'dah, orang yang mau melaksanakan ibadah haji, mereka melalui jalur Taif. Nah, karena bertemunya kafilah yang satu dengan kafilah yang lain,
maka terjadilah pertukaran barang. Pertukaran barang. Di situ ada perdagangan. Dari bulan Dzulqa'dah di Taif, kemudian rombongan ini berjalan menuju ke Mekah. Jadi pindah-pindah tapi mendekat ke Mekah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pasar Ukaz. Itu tradisi awalnya begitu. Jadi 1 bulan rombongan-rombongan ini pada bertemu, mendekat-mendekat. Begitu bulan Dzulhijjah sampailah di Mekah. Jadi orang-orang dulu ya, sebelum Rasulullah diutus gitu ya. Kan sudah ada ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam pergaulannya dari berbagai kafilah terjadilah tukar menukar. Kemudian sebulan pasar ini terbentuk, berjalan dari Taif kemudian sampai ke Mekah. Bapak Ibu sudah pernah ke Taif belum? Sudah, alhamdulillah. Taif itu daerah secara kenanya dari Mekah itu kurang lebih 40 kilo apa ya. Itu daerah yang subur, banyak tanaman, banyak bunga-bunga, juga banyak parfum yang dihasilkan. Di situ ada makamnya Ibnu Abbas, sahabat yang terkenal cerdasnya, yang ketika 9 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tapi ketika beliau sudah usia lanjut, diuji oleh Allah dengan penglihatannya, kemudian beliau menyepi dari hiruk pikuk politik dan tinggallah di Taif sampai beliau wafat di sana. Makanya kalau kita ke Taif ada makam, di situ ada Masjid Ibnu Abbas. Jadi saya ingin menyampaikan sejarah, kemudian syariat, dan di dalamnya ada penguatan ekonomi, ada pasar, jadi tidak lepas. Nah, pada masa lalu orang-orang bertransaksi itu dengan barang ditukar dengan barang. Dari daerah mana nanti ditukar dengan barang. Kemudian muncullah uang emas, kemudian uang perak, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW di situ ada dinar, ada dirham, ada dinar, ada dirham. Nilai barang itu diukur dengan emas, karena logam mulia yang paling tinggi nilainya itu emas. Maka kemudian muncullah zakat emas. Gitu. Ini cerita sejarah kita hubungkan dengan ekonomi. Jadi ketika syariat Islam itu dilaksanakan dengan benar, ini sangat menguatkan ekonomi. Di dalam ibadah haji jelas disebutkan liyashhadu manafi'alahum, agar mereka bisa menyaksikan berbagai manfaat, termasuk di dalamnya hadyu. Hadyu ini perkembangan baru hasil ijtihad dari beberapa masyarakat, termasuk Kemenak pada saat itu menanyakan bagaimana kalau hadyu disembelih tidak di tanah suci. Kemudian Majelis Tarjih secara intensif membahas mulai tahun 2022 bagaimana kalau hadyu tidak disembelih di tanah suci. Nah, dari pengkajian itu dirumuskanlah ketika ada ilat sebagai satu sebab gitu ya, alasan. Satu, ketika orang haji yang jumlahnya 2 juta sampai 4 juta, mereka motong kambing dan itu dilaksanakan di tanah suci yang tempatnya terbatas, itu kan. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan penyebaran virus.
gitu. Satu gitu ya. Ini menghindari madorot. Yang kedua, jamaah haji itu sekarang sudah tercukupi kebutuhan makannya. Kalau dulu orang haji dari Jawa, zaman tahun sebelum merdeka, itu sangunya sega aking sama dendeng. Terus disiram banyu panas, gitu kan. Itu dulu. Nah sekarang jamaah haji semakin tahun semakin meningkat. Kalau dulu saya haji tahun 2008 masih bawa beras, di sana masak. Tapi alhamdulillah saya berangkat lagi menjadi petugas tahun 2010 sudah mulai ada jatah makan. Dan sekarang tahun 2017 saya alhamdulillah ditakdirkan berangkat lagi menjadi petugas, sudah makan 2 kali. Nah sekarang malah makannya 3 kali gitu loh. Ya sudah komplit. Artinya hadyu tidak begitu dibutuhkan oleh jamaah haji karena sudah dijamin. Nah yang ketiga, masih banyak negara-negara yang membutuhkan daging. Dan selama ini hadyu yang disembelih di tanah suci pada akhirnya juga dagingnya dikirim ke negeri-negeri yang membutuhkan, diantaranya Ethiopia. Maka dari pertimbangan-pertimbangan ini, nah saya ingin tanya, masyarakat Indonesia masih kekurangan daging apa enggak? Sebagian sudah tidak, sebagian masih. Kalau dulu kita makan daging itu setahun sekali pas kurban ya. Ya. Sekarang juga masih ada sebagian masyarakat yang begitu. Waktu saya kecil malah makan ayam itu ada 2 event. Satu, angger mbae gerah disembelihna ayam sehat. Yang kedua, angger mbae mboten gerah baru nyembelih ayam sakit. Itu dulu gitu ya. Kita makan daging ayam itu nek ora ayam meriang ya mbae sing meriang gitu loh. Itu dulu. Jadi ayam yang meriang disembelih. Angger mbae meriang nyembelih ayam sehat itu dulu. Nah, dari kajian-kajian, mohon maaf ini ada guyonnya. Dari kajian-kajian itu kemudian Majelis Tarjih mengeluarkan dibolehkannya hadyu disembelih di luar tanah suci. Sehingga tahun ini jamaah haji sebagiannya ada yang hadyunya disembelih di Banyumas, tidak di tanah suci. Ini perkembangan. Nah ini dampak ekonominya kan luas. Jadi umat Islam itu berpikir karena ada ibadah yang membutuhkan kambing, maka harus beternak kambing. Yang saya heran gitu ya, orang Indonesia kalau ditanya ngingu wedhus pira Pak? Jawabannya Allah ngingu 5, dia mau 5 tok. Lah 5 wis kesel ngarite. Padahal orang Arab di sana itu tidak banyak rumput. Wong siji nek angon wedhus nanti 100. Nah, ini perlu penguatan bagaimana ini. Kita yang banyak rumput tapi pelihara kambing paling 5-7. Sementara orang Arab kita lihat ya kalau naik bis di sana itu dari kejauhan mereka beternak kambing, angon kambing sampai ratusan. Nah ini umat Islam kalau cermat dan trigel sebenarnya ajaran Islam itu membuka ruang-ruang bagi ekonomi umat.
Ini satu aspek dari hadyu. Kita lanjutkan materi yang dulu pernah saya sampaikan tentang zakat. Ya, emas. Kita cerita emas sekarang. Saya ngajinya nanti jam 6 kurang sedikit. Pamit. Ya, tidak lebih karena saya hari Sabtu itu masih masuk sekolah. Absennya jam 7. Kita bicara emas. Ini kalau kita bicara luas sekali, ya. Termasuk peperangan itu juga tidak lepas dari ekonomi, pergaulan itu tidak lepas dari ekonomi. Di dalam syariat Islam ada penguatan ekonomi. Kembali, dulu emas menjadi alat tukar. Jadi generasi awal itu barang ditukar dengan barang, istilahnya barter. Kemudian manusia berkembang, menciptakanlah alat tukar yang disebut dengan dinar dan dirham, yaitu uang dalam bentuk emas dan dalam bentuk perak. Ajaran Islam memerintahkan ketika kita memiliki emas sampai 85 gram supaya dikeluarkan zakatnya 2,5 gram. 2,5%, gitu ya. 2,5%, saya ulangi. Batas nisabnya 85 gram. Bapak Ibu, ketika satu negara, satu wilayah memiliki kandungan emas yang banyak, ini bahasa gampangannya, daerah itu ngeduk bumi akeh emas, berarti kan penduduknya punya banyak emas, maka negeri itu akan menjadi makmur dibandingkan negeri yang lain, karena dengan emas bisa ditukar dengan berbagai macam barang dari wilayah lain. Nah, kemudian generasi berikutnya, setelah generasi tukar dengan emas, muncullah yang namanya uang kertas. Ini asal usulnya ya. Mengapa saya ingin sampaikan, mengapa kita kok nilai rupiahnya rendah? $1 Amerika Serikat sekarang nilai tukar rupiahnya berapa? 17.500 malah ya. Nah, apakah Indonesia tidak punya emas? Gitu loh. Ini pertanyaan. Setiap negara yang memiliki emas banyak, gitu ya, yang dalam bentuk uang dinar dulu, kemudian bisa mencetak uang dalam bentuk uang kertas. Nah, berapa banyak uang kertas yang bisa dicetak? Sebanyak emas yang dimiliki pada negara itu. Itu asal usulnya begitu. Nah, kemudian perkembangannya gitu ya. Kalau dinar, uang emas kan tidak mengalami inflasi, penurunan nilai uang. Namanya inflasi. Nah, kemudian karena pergaulan dunia ini gitu ya. Negara mana yang paling banyak emasnya, maka nilai uang kertasnya itu yang paling tinggi. Karena mencetak uang kertas sebagai pengganti emas, maka senilai emas yang ada pada negara itu. Nah, kenapa? Kenapa kemudian Indonesia kok nilai rupiahnya rendah? Apakah negara Indonesia tidak banyak emas? Banyak. Seperti di Freeport itu. Banyak gak emasnya? Banyak. Dibawa kemana? Wah, kepada Amerika. Gitu loh. Sehingga nilai dolar karena emasnya banyak, menjadi nilai mata uangnya meninggi. Nah, kita ya, sebenarnya alamnya banyak emasnya, tapi tidak menguasai, sehingga nilai tukarnya turun.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ajaran Islam itu supaya memperhatikan ini. Sehingga umat Islam kalau ingin kuat bukan memegang uang kertas, tapi pegangnya emas. Kalau hanya pegang uang kertas saja, bisa untuk menjadi alat tukar, tapi setiap saat nilai itu akan turun. Nah, ajaran Islam mengajarkan dalam surat At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillahi, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Di sini ada ungkapan fabashirhum. Fabashirhum kan berilah kabar gembira. Nah, ini sebagai bahasa Indonesianya apa ya? Sarkasme apa bahasa sindiran? Berilah kabar gembira kok dengan siksaan yang pedih gitu loh. Ini indahnya ajaran Islam. Islam memerintahkan supaya kita mengenal emas dan menyimpannya. Tetapi emas yang disimpan itu harus dikeluarkan, diinfakkan sebagiannya di jalan Allah. Kalau logika hitungan gitu ya, mohon maaf, punya emas 85 gram, dimiliki 1 tahun, katakan punya emas sampai 1 on lah, kan di atas 85, punya emas 1 on, kemudian setahun dimiliki, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya, berarti 2,5 gram. Terus tahun berikutnya kan kurangi lagi 2,5 gram. Kalau orang berpikirnya negatif, lho engko siswe masih nyung ya ento. Saben tahun di zakati 2,5 gram. Nah, saya ingin tanya, orang yang bisa menyimpan emas sampai 1 on itu wong sugih apa wong melarat? Ya wong sugih. Nah, wong sugih biasanya tambah sugih apa tambah melarat? Tambah sugih gitu loh. Jadi logikanya tidak nanti akan habis. Justru itu uangnya akan bertambah. Hartanya bertambah. Dan nilai emas gitu ya, sejak zaman Nabi Adam gitu ya, dan insya Allah sampai kiamat gitu ya, itu nilai emas itu akan selalu tetap ya. Jadi misalnya sapi, kalau dihitung dinar, bahwa sapi nilainya misalnya 10 gram, kita tekan kiamat ya sapi 10 gram gitu. Tapi kalau rupiah, sapi tahun lalu misalnya 20 juta, tahun ini bisa 21 juta, nanti 10 tahun yang akan datang harga sapi bisa 30 juta. Itu nilai uang. Nah, saya ada teman ini, mantan kasihan ini. Ada teman menjadi panitia pembangunan masjid dan pembelian tanah. Beli tanah, uangnya kurang, sementara yang punya tanah minta uang segera. Akhirnya teman ini nyari pinjaman uang nggak nemu. Ada orang punya emas, terus dipinjam, ya silakan pinjam emas, tapi nanti baliknya
emas. Itu jumlahnya 1 on. Tahun yang lalu lah, setahun lebih. Dijual dapat uang 200 juta. Maka bisa beli tanah tadi yang untuk wakaf. Berharap dari jamaah iurannya kenceng gitu ya. Tapi sampai setahun lebih belum bisa mengumpulkan uang 200 juta. Nah yang punya barang minta disarutang. Dan mintanya bukan uang, tapi mintanya emas. Nah Bu, sekarang emas harganya berapa segram? Hampir 3 jutaan ya. Berarti emas sekarang 1 on ya uangnya 300 juta. Mandan Muhammad juga ini panitia. Ini hanya satu contoh saja. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ya. Orang yang kaya menyimpan uangnya, menyimpan hartanya dalam bentuk emas. Ini sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Tetapi ketika emas yang disimpan sampai 1 nisab, nisabnya itu 85 gram, kemudian dari 85 gram itu dimiliki sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkanlah 2,5%. Nah, zakat dari orang-orang kaya yang menyimpannya dalam bentuk emas ini, kalau dihimpun, potensi zakat itu besar sekali. Menteri Agama ngitung zakat kurban, gue ngerti hitung bisa 1.000 triliun potensinya. Oh iya, nah itu di luar itu. Makanya kan kemarin ada himbauan, ya umat lo kurban kabeh dikelola, nanti masyarakat mengelola apa? Sehingga banyak yang tidak setuju dengan ide itu. Kalau kurban kekah dikelola semua ditarik ke pusat, dan nanti masyarakat kegiatannya bagaimana itu ya. Itu kontroversi dari kemarin yang terjadi gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita laksanakan ajaran Islam dengan benar. Dan ketika laksanakan ajaran Islam dengan benar itu, maka hakikatnya di dalamnya menguatkan nilai-nilai atau menguatkan ekonomi dari umat Islam itu sendiri. Yang sudah dicontohkan tadi, dari bulan Dzulqa'dah terbentuk pasar, disitulah ada ekonomi. Makanya bagaimana menggerakkan. Saya agak tertarik dengan kalimatnya Purbaya, terlepas dari pro dan kontra. Ketika di dunia luar itu pada ribut, kayaknya beliau tenang saja. Karena apa? Pasar kita itu besar. Kalau dikelola dengan benar. Kalau umat Islam mandiri, bisa menyediakan segala kebutuhannya sendiri, kemudian berputar di kalangan umat Islam, itu akan semakin menguatkan. Inilah yang namanya jamaah. Dari yang sifatnya wajib berupa zakat, kemudian yang sifatnya sunnah, ya sunnah dari yang muakkad sampai sunnah yang lebih ringan, kurban, sunnah muakkadah, ada yang menyebutnya wajib, gitu ya. Sampai yang mubah itu jual beli. Jual beli itu sifatnya mubah. Kalau ini terus berputar di kalangan jamaah, ya kita akan tumbuh kuat. Cuma kita seringkali menjadi pasar bagi orang lain, padahal kita sudah diajarkan supaya menguatkan dari orang kaya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infaknya, kemudian sedekah, kemudian berputar. Bahkan Islam mengajarkan kurban, yang kurban itu adalah dibeli dari peternak, kemudian dibagikan kepada
dirinya sendiri untuk dimakan dan keluarganya, dibagikan kepada ba'isal fakir, kepada mereka yang kesusahan lagi fakir. Ini kan putaran gitu. Jadi persoalannya bagi kita, bagaimana ajaran Islam ini dilaksanakan dengan benar, kemudian semua hakikatnya ya, dalam ajaran Islam ini ada putaran ekonomi. Kalau kita cermati, mu'alaf supaya diberi zakat, di situ ada putaran ekonomi. Kemudian kita berpuasa, kita diperintahkan untuk memberi makan orang yang berbuka. Itu kan indahnya di situ. Kemudian kurban, kita diperintahkan menyembelih kurban. Kemudian masalah keuangan, umat Islam mestinya cermat, bukan menyimpan uang dalam bentuk mata uang, tapi kalau menyimpan adalah dalam bentuk emas. Dan jangan takut habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya, tapi justru akan semakin meningkat. Nah, ini yang seringkali umat Islam mengabaikan, sehingga kita posisinya menjadi seakan-akan menjadi di bawah terus karena tidak melaksanakan syariat dengan benar. Islam mengajarkan haji, sudah jelas ayatnya, liyashhadu manafi'a lahum. Tapi umat Islam masih pakai pesawat yang orang Islam belum mampu membuatnya. Potensi itu kan besar sekali dari sisi ekonomi. Tapi kita masih menyewa pesawat-pesawat dari negeri lain. Padahal dalam bisnis yang utama di samping produk itu pasar. Kita mau jualan apa? Yang kita lihat pertama itu pasar. Bagaimana minimarket, supermarket yang berkembang, baik yang merah maupun yang biru, yang setiap berapa meter kita menjumpai pelangnya besar. Ketika dia akan mendirikan supermarket, surveinya apa? Berapa mobil yang lewat, berapa motor yang lewat, dalam setiap menitnya dihitung. Artinya apa? Pasar. Nah, kita sebagai umat, pasarnya luas sekali. Tapi kita seringkali, kita tidak pandai memanfaatkan ini, sehingga kita, ya mohon maaf ya, kita ekonominya lemah, tapi kita diambil dalam perdagangannya, keuntungannya oleh orang-orang kaya, oleh kekuatan-kekuatan besar, karena kita tidak mampu untuk melayani kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, penguatan nilai atau penguatan ekonomi bagi umat, marilah dengan zakat, diantaranya emas, ya, perlu mendapatkan perhatian dari umat Islam agar kita bisa memanfaatkan situasi ini, kembali kepada ajaran yang benar. Menabung itu bukan dalam bentuk uang, tapi menabung dalam bentuk emas, karena nilainya tidak akan turun, setiap tahunnya dikeluarkan zakat. Kalau menabung dalam bentuk rupiah, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada nisab tabungan rupiah. Tapi dalam bentuk emas ada nisab yang dikeluarkan zakatnya. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami langsung pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Kajian
yang pagi ini yang saya sampaikan pertanyaan yang saya ingin sedikit menggarisbawahi selanjutnya pada tentang ekonomi, bahwa ekonomi ini ternyata juga bukan punya produk atau bisa menciptakan produk, tetapi juga bisa kita memiliki power regulasi, aturan-aturan. Karena selama ini yang namanya regulasi ya berkaitan dengan ekonomi, dengan produk-produk ini yang memiliki kekuatan itulah yang dia bisa mengatur ekonomi. Maka tadi dari singgung betapa pentingnya ekonomi jamaah. Ibu bapak saya sampaikan bahwa ketika Indomaret supermarket itu ya, Indomaret seperti Almamart berjalan nyaman gitu ya, lalu negara ini ribut ketika ujung-ujung ada warung Madura buka 24 jam, iya kan? Itu ribut itu, karena pasarnya khawatir direbut oleh orang-orang Madura itu. Ini ada artinya apa? Di situ ada permainan, ada regulasi, ada aturan-aturan yang memang memihak kepada para kapitalis, orang-orang yang punya duit gitu ya. Sehingga apapun kita, kalau kita tidak punya kekuatan di lembaga resmi kaitan dengan regulasi yang mengatur itu yang adil, ya kita masih berat. Ya. Maka penting ya kita itu juga berpikir tentang kekuasaan regulasi itu tadi. Dulu pernah ada di Indonesia, belum lama, baru 2 tahunan mungkin ya, ada seorang penulis penggagas tentang ekonomi syariah, tentang dinar, tentang uang logam itu, uang emas. Itu setelah melakukan kerja diskusi macam-macam, ujung-ujungnya penjara. Artinya di penjara betul orangnya, kenapa ingin mengembangkan mata uang yang berbeda dengan yang ada sekarang. Siapa yang khawatir? Ya orang-orang itu, kapitalis itu. Ibu bapak-bapak, coba perhatikan. Ketika umat Islam itu riuh ya, atau mulai giroh dengan mendirikan ekonomi syariah, ya, muncul BMT, sistem syariah, itu kan mengalahkan koperasi-koperasi itu kan. Ya. Mana ada koperasi maju, semua bangkrut, termasuk KUD itu, ya, bangkrut. Karena kalau sistemnya sistem tidak Islami. Ya. Nah, ketika umat Islam itu mendirikan bank Islam, semua bank mendirikan Islam. Ada BCA Syariah, BRI Syariah, gitu kan. Akhirnya yang murni bangkit dari kita, dari umat Islam itu tidak berkembang. Mana Bank Muamalah cuma tinggal satu tok itu kantornya. Kalau dulu saya juga punya di Cilacap ada, Purbalingga ada, Aji Barang ada. Sekarang tinggal satu tok kecil dan nggak mungkin gitu. Yang ada di depan timur model di depan Isola dulu itu. Jadi memang butuh dukungan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh rumah. Bagaimana biar itu komitmen? Caranya bagaimana? Ya ada dukungan yang gitu ya. Buku main warung Madura, harus kita saja. Nah, saya melihat sebuah perubahan terjadi karena memang menurut ya kita bukan ahli Cina. Tapi ternyata orang-orang Cina pun sekarang ya menengah ke bawah lah ya, itu kan banyak yang tutup gitu. Yang bertahan itu jarang itu sekarang pokoknya. Kenapa? Banyak perkembangan orang-orang kita di dalam pada jualan itu kan, di rumah pada jual, buka warung kecil-kecilan itu kan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang non-sewu itu banyak ya tidak berkembang, bahkan cenderung bangkrut juga banyak. Maka itu mari kita teruskan itu bagaimana biar masyarakat kita itu bekerja, berdagang, berusaha intinya gitu ekonomi. Nah, nanti persoalan ekonomi yang syariah yang bagaimana ekonomi itu ekonomi syariah itu sebetulnya keadilan dan kejujuran itu saja. Jujur lah, jual beli tidak ada yang bohong. Tapi yang namanya Indomaret banyak bohongnya itu. Ya harga barang nanti dikobut termasuk ada perubahan-perubahan yang kita kadang-kadang kembali tidak sadar. Nah, maka itu penting ya. Ibu saya ingin cerita ya, karena kita itu kebetulan pelaku ekonomi syariah ya.
Dulu waktu di Cilacap itu baru mau buka pabrik terigu, segitiga beliau itu kalau nggak salah itu tahun 96. Itu saya ya dengan modal kecil dengan BMP itu saya sudah mencoba mendatangi ke pabriknya sana itu di Cilacap. Ternyata dia pabrik segitiga beliau itu milik Pak Tutut gitu ya. Ya apa-apa lah dengan Pak Tutut ya yang mau Islamnya mau bisa belajar gitu ya. Ya apa? Ketika kita mau beli barang di situ sudah nggak bisa, karena produknya sudah dibeli oleh oligarki. Jadi kalau saya mau bisa jual terigu, saya silakan ke tos, gitu ya. Saya nggak bisa beli ekspor, walaupun saya daftarnya klasik. Pabrik baru buka, saya sudah daftar itu. Ternyata sudah dibeli, semua produk itu dibeli Pak, oleh oligarki. Saya coba ditanya, wilayah pasarnya mana kamu? Gitu kan gitu. Saya di kota nggak bisa, kalau mau sana di Gumelang gitu kan. Coba saya jual terigu, ambil di tos, makanya ya jual di Gumelang, apa bisa sarutu kira-kira. Kalau jumlahnya itu tidak memenuhi ya etongan break-even point macam-macam itu tidak bisa. Nah, karena saya memaksa jualan di sini ya di kota, nah kita kalah ya. Dia menjual harga terigu di kota yang harganya lebih murah dari yang saya jual gitu kan, dengan produk mereka yang banyak karena bisa beli di pabrik ya, itu saya jadi nggak bisa jual, akhirnya saya nggak, ya itu kan dijual murah itu, termasuk operasi dulu, operasi Pak Kawan jual minyak itu kan kita belum punya tangki sendiri, belum punya tanker sendiri, kita beli minyak tidak bisa murah, tapi kan kapalnya laut baru 50 ngumpul kayak mengenai baru kan ya gitu kan. Nanti minyak kita datang harganya sudah naik, kita sudah tidak bisa jual lagi loh. Nah inilah dari permainan-permainan. Maka selama negara belum dikuasai orang-orang yang memiliki keadilan pro kepada rakyat, ya itu berat. Caranya melawan ya kita harus gitu, ya kita mesti berjualan gitu lah ya. Kecuali kita memang bisa memilih orang yang nanti bisa membuat aturan-aturan, memutus jaringan-jaringan yang tidak memihak rakyat itu. Nah sekarang aja Prabowo yang lebih tentara saja nggak mampu kok. Sekarang itu LPG dari rebutan. Operasi Merah Putih minta supaya diberi LPG melon gitu kan. Sementara yang sudah berjalan kan nggak bisa gitu kan. Nah, maka kacau itu. Tentara saja kalah dengan oligarki. Ya memang tentara juga tidak jaminan kuat selamanya. Tetapi tentunya ada yang orang kuat tetapi memang tidak berkuasa, sehingga itulah kelemahan kita itu. Jadi bahwa kalau kita bicara ekonomi memang kita harus sedikit banyak itu tadi ya kekuatan ya, di bidang regulasinya. Dulu sudah ada kekuatan yang bersifat ya merakyat bersama. Ya karena pandangan politiknya berbeda dibubarkan. Negara tujuannya teroris seperti Darul Arkom di Malaysia itu ya sudah punya pabrik kodok sendiri, sudah punya macam-macam bikinan sendiri halal itu. Tapi karena oligarki merasa tersaing, maka tujuannya jadi ke situ. Sekarang di Indonesia pun ada pertarungan karena banyak dokter yang mulai sadar ya bahwa dia banyak melakukan kesalahan pada pasien. Obat yang haram diberikan pada pasien yang penting dapat untung. Sekarang para dokter sudah banyak mempelajari herbal. Ini nanti akan jadi masalah. Dan sudah mulai muncul pertarungannya. Sampai menteri jadi masuk bui itu kan, nanti Supati itu kan masuk bui gara-gara menolak flu burung itu obat-obatnya itu. Jadi orang pinter belum cukup di Indonesia yang tidak punya keberanian, tidak didukung rakyat. Nah, itu mari ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini ada sedikit ekonomi, mau tidak mau ya kita bicara begitu ya. Jadi dodol mereka kadang-kadang kita itu tadi ya, bersaing, ada bersaing dengan obat herbal dengan konvensional kan gitu kan.
Nanti sebentar lagi mungkin akan ramai itu ya, banyak dokter yang sadar, insya ternyata obat-obatan ada di negeri kita sendiri. Tapi kan Belgia kan nggak mau itu kan, nggak mau begitu saja runtuh oleh gerakan-gerakan. Tapi kita tetap berusaha terus-menerus bagaimana biar kita itu betul-betul menikmati hidup ya sesuai dengan ya syariat kan gitu. Saya kira itu sedikit tambahannya Ibu Bapak. Kemudian ini juga menggugah hati kita ya memiliki hirok bahwa kita tadi disinggung nyimpan emas gitu ya, harus nyimpan emas mau duit kertas langka mau emas gitu ya. Nah itu syukur sih duit nanti kita juga bisa beli emas disimpan. Saya kira itu tambahan dari saya, mohon maaf. Hadir kembali Sabtu depan bersama Ustaz Fakul Muji dengan tema Quran tematik. Dan jangan lupa Ibu Bapak, saya himbau mohon bantuannya untuk mengajak yang lain ikut ngaji di sini. Jangan ngomong angel, diajak angel terus saja orang belum makan orang apa. Titip ya orang apa. Ngajak ngaji kok titip disip, ya nggak apa-apa lumayan sudah titip gitu ya. Kita yakin lah, tukang kutil bareng pengikut pengajian gitu ya. Asal kita terus mengajak, pasti ya akan diberi kemudahan. Kita akhiri dan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.